Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keunggulan kompetitif dan strategi sistem informasi. Pada sesi ini, rekan-rekan diharapkan mampu mendeskripsikan karakteristik penyelarasan bisnis teknologi informasi yang efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Competitive advantage ataupun keunggulan saing di sini merupakan sebuah keunggulan yang melebihi pesaing dalam beberapa ukuran dari sisi biaya, kualitas, ataupun kecepatan, penguasaan pasar, dan keuntungan yang didapatkan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sistem informasi strategik di sini merupakan sistem informasi yang memberikan suatu keunggulan kompetitif yang membantu organisasi untuk melaksanakan tujuan strategis dan meningkatkan kinerja maupun produktivitasnya. Nah, biasanya kerangka kerja yang paling terkenal untuk menganalisis daya saing kita gunakan model kekuatan kompetitif Michael Porter ya. Di sini bahwa perusahaan menggunakan model Porter ini untuk mengembangkan strategi sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Nah, model Porter di sini juga menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat membuat perusahaan lebih kompetitif. Kita coba mengidentifikasi menggunakan 5 kekuatan utama yang dapat membahayakan ataupun meningkatkan posisi perusahaan dalam industri. Nah, dalam model ini menyoroti ya bahwa perkembangan dasar ya terkait dengan teknologi informasi. Di antaranya kita coba melihat yang pertama adalah terkait dengan threat of entry of new competitor ya. Jadi di sini berkaitan dengan ancaman masuknya pesaing baru. Kemudian berkaitan dengan bagaimana organisasi mengatasi kondisi ini di mana pemanfaatan teknologi informasi di sini digunakan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut karena juga peluang peningkatan ancaman ini terkait dengan kondisi perkembangan teknologi ataupun internet sehingga para pesaing mudah memasuki pasar. Nah, kemudian kita bisa melihat yang kedua adalah dari sisi daya tawar untuk supplier ya, pemasok ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa internet ini memudahkan pembeli mendapatkan informasi terkait dengan alternatif pemasok. Nah, ini juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan ya. Jadi di sisi lain juga perusahaan menggunakan internet untuk mengintegrasikan rantai pasokan mereka ataupun supplier sehingga bisa memilih pelanggannya masing-masing. Nah, kemudian kita menganalisis dari sisi customer ya, kekuatan atau daya tawar pembeli. Jadi kita bisa melihat bahwa akses internet ini membuat pembeli mudah mendapatkan informasi sehingga hal ini meningkatkan daya tawar pembeli. Sehingga dari sisi kondisi di mana internet mengurangi biaya peralihan, nah kita perlu melihat peluang-peluang dari sisi apa yang bisa kita tawarkan ke customer sebetulnya supaya lebih loyal ke organisasi ataupun ke produk yang kita jual. Kemudian yang selanjutnya kita menganalisis dari sisi produk pengganti. Nah, kita bisa melihat ataupun mengidentifikasi ya bagaimana ancaman produk atau jasa pengganti ini tinggi ketika ada banyak pengganti untuk produk atau jasa yang dihasilkan organisasi dan hanya ada beberapa pengganti dari produk kita. Nah, jadi kita mempunyai power ataupun kekuatan di sisi produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir berkaitan dengan kita melihat ataupun menganalisis dari sisi persaingan antar perusahaan di dalam industri. Jadi di industri yang sama kita lihat peluangnya seperti apa. Nah, kita analisis lebih lanjut apakah bisa digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif ya. Jadi
keunggulan kompetitif yang dibahas di sini juga terkait dengan bagaimana kita akan menerapkan teknologi informasi tersebut. Karena keunggulan kompetitif itu mengacu pada aset apapun ya yang memberikan organisasi keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya dalam beberapa ukuran seperti biaya, kualitas ataupun kecepatan. Jadi keunggulan kompetitif di sini membantu organisasi mengendalikan pasar dan memperoleh keunggulan. Jadi keunggulan kompetitif di sini membantu organisasi mengendalikan pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.